Ya, kami lanjutkan perbincangan mengenai siapakah yang akan menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Pak Ahok. Ya, tadi ada sebutan muncul understanding dari Mas Gun-Gun begitu ya. Nah, artinya juga apakah Gerindra juga mungkin ada semacam saling memahami begitu. Tadi sudah disampaikan Pak Firman bahwa ya PDIP saja yang jadi wagubnya begitu. Ya. Ini kan seolah-olah menjadi, oh ini sekarang jatahnya ini gitu. Ini jatahnya jangan begitu. Ini negara kalau diatur kayak begitu repot juga ini negeri. Udah kita ikuti aturan aja. Kan undang-undang mensyaratkan apa? Ya tadi saya bilang bila dikomunikasikan bisa jadi satu nama atau bisa jadi dua. Kan sederhana aja. Ini kan karena kita aja yang suka mempersulit gitu loh. Kalau kita mau jalani undang-undang itu jelas loh bacaannya. Dalam penjelasannya sangat jelas. Udah selesai itu. Jadi nggak ada tafsir lain. Jadi jangan dianggap kemudian kalau kita mau nanya lagi yang nyuruh pergi siapa gitu loh. Iya kan, jadi nggak begitulah. Malah makin kacau pertanyaan-pertanyaannya. Kacau kan? Nah, itu. Tapi yang jelas menurut saya bahwa tidak sekarang ini. Karena jabatannya masih di jabat Ahok. Nah, Jokowinya belum ngajuin surat mundur diri, kan baru omong-omong aja baru mau mundur. Artinya dengan Pak Jokowi jadi presiden kan, itu memungkinkan betul kader Gerindra jadi gubernur. Itu juga harus diperhitungkan juga itu loh. Ya, sudah jadi sebuah poin juga tentang bagi Gerindra ya. Mungkin. Jadi, tapi begini, yang penting kan komunikasi politik. Saya kira tadi yang dipegang Teguh itu soal komunikasi politik dari hati ke hati lah. Karena tidak ada yang terlalu mendasar sebenarnya ya. Poin kita itu penerimaan kita bagaimana DKI ini kita perkuat, kita ini semua ya, DPRD DKI, pemerintahnya juga, LSM-nya, ormas partai politik, pebisnis, masyarakat, semualah gitu ya. Dan memang harus diisi gubernur dan wakil gubernur. Mekanisme sudah ada itu. Jadi biarlah hari per hari ini sedemikian rupa ini. Kan tadi udah dilantik ya pengambilan sumpah dan atau janji itu di anggota DPRD DKI. Biarlah bekerja dulu. Ya, termasuk Pak Firman begitu ya. Biar menunggu nanti Pak Jokowi itu mengajukan pengunduran diri ke DPRD. Kan otomatis kan ada konsekuensi nih. Kosong berarti diisi. Dan terus saya kira instrumen itu sudah tersedia, ada fraksi, ada alat kelengkapan di DPRD, semua udah tersedia itu. Ada undang-undang, ada peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur soal itu lagi ya. Oke, Pak Taufik mau menanggapi tadi sampaikan Pak Firman? Oh iya, ya kan tadi instrumen hukumnya sudah ada. Jadi kita nggak boleh lari dari situ. Udah. Ini kan kemudian saya sih justru jadi bertanya, tiba-tiba sedini mungkin orang sudah mau mendiskusikan isi jabatan wagub itu loh. Pak Ahok sendiri sudah melontarkan beberapa nama begitu ya Pak Taufik. Apa ini juga semuanya titipan dari Gerindra tadi seperti kan menyampaikan ada Pak Sarwohandayani, Ibu Sarwohandayani, kemudian juga ada Ibu Silviana Murni seperti itu. Apakah ini juga titipan dari Gerindra juga? Diusulkan oleh partai pengusung, dipilih oleh DPRD. Nggak ada kan selain itu. Artinya nama-nama yang disampaikan rekrutmennya bisa dari mana saja. Tapi pintu masuknya itu dari partai politik yang mencalonkan itu. Jadi itu udah firm itu. Kan jelas dan tegas. Kalau partai kami misalnya mau kader kami banyak, atau profesional, atau pegawai negeri sipil ya. Negeri sipil atau siapa aja boleh selama itu kami yang usulkan. Nanti PDI juga begitu. Ya betul, Mas Gun, yang paling ideal itu siapa sebetulnya? Apakah orang partai ataukah memang tadi PNS seperti itu atau profesional? Nah, tapi sebenarnya sudah sampai di titik temu bahwa semua sebenarnya sudah clear bahwa partai pengusung nih punya kesempatan untuk mengajukan kan. Nah, partai pengusung itu kan udah jelas juga siapa, PDI Perjuangan dan Gerindra. Nah, tinggal sekarang menurut saya yang paling penting adalah penyiapan, pembobotan, political tracking terkait dengan sejumlah nama yang tentu nanti akan diajukan itu. Ya, tadi Pak Taufik bilang bahwa jangan buru-buru lah. Itu memang prosedur di DPRD-nya. Tetapi tentu partai sebagai institusi yang akan mendistribusikan dan mengalokasikan orang, itu tentu pasti punya menyiapkan kader juga begitu ya. Dan penyiapan itu pada pembobotan, kemudian tentu pada political tracking, mulai dari yang disebut dengan track record ya, historisitas berjenjang orang per orang yang tentu punya kans untuk pada didistribusikan dan dialokasikan ke jabatan itu. Itu yang paling penting menurut saya. Yang menarik bagi saya adalah
yang kemudian komposisi Pak Ahok ini sekarang DKI 2 itu harus punya pengalaman teknokratik. Itu yang menurut saya penting ya sebagai kriteria. Kenapa? Karena ini kan kerja yang dengan speed yang luar biasa. Gitu. Jangan sampai belajar lama lagi begitu Pak ya? Iya, iya. Oke, mungkin Pak Firman tanpa menyebut nama begitu, kriteria seperti apa yang ingin disampaikan kepada PDI Perjuangan ketika mengajukan nama? Ya, yang pertama tentu apa yang disebut dengan kompetensi ya. Kompetensi itu soal yang pertama yaitu kualitas ya, penguasaan materi birokrasi, materi permasalahan pemerintahan DKI dan hal yang berkaitan dengan itu. Tapi juga leadership ya, dan ada apa yang disebut dengan kesinambungan ya, visi misi program Jokowi Ahok ya, yang itu soal leadership dan ada teamwork lah. Yang kedua tentu juga soal tadi yang disampaikan oleh Bung Gunggun itu ya, yaitu soal track record rekam jejak. Itu perlu sebab jangan menjadi beban bagi DKI dan beban bagi gubernur itu. Tapi kalau boleh yang bersangkutan menjadi jalan keluar ya, solutif itu ya. Yang ketiga memang saya kira ke depan itu adalah kita memikirkan bahwa kepemimpinan ini saling melengkapi. Ya, saling menyempurnakan, tentu relasinya juga dengan DKI dipertimbangkan betul. Saya kira dengan 3 perspektif itu, 3 pandangan, maka kemungkinan besar DKI akan semakin maju dan berkembang. Apalagi kalau nanti Pak Taufik semakin mendukung lagi ya soal yang komunikasi politik ini. Karena begini, kita tidak mungkin menghindari komunikasi politik pembicaraan tentang kepemimpinan DKI. Sebab sudah pasti Pak Jokowi pasti mengundurkan diri, gitu loh. Dan berarti kosong berarti harus diisi berarti kosong lagi wakil gubernur, karena itu ketentuan perundang-undangan. Tetapi pembicaraan secara normatif itu, pembicaraan teknis bisa saja itulah sambil berjalan sedemikian hari per hari gitu ya. Tapi tidak mungkin karena ini ibu kota Republik DKI. Kita ingin hari pertama langsung kerja lagi, tidak perlu ada proses penyesuaian ya. Dalam kerangka itu saya bisa memahami kalau Jak TV mengundang kita, Pak Taufik gitu ya. Tapi soal teknis kan bisa nantilah kan, apalagi udah dilantik ya. Anggota DPR di DKI-nya ada pimpinan sementara, alat kelengkapan disempurnakan, komisi, badan-badan gitu ya. Kemudian mulai kerja, ada agenda. Mekanisme sudah ada itu, ada rapat badan musyawarah lagi, rapat pimpinan Dewan itu udah ada lah, udah tersedia Mbak. Jadi tapi bahwa dibicarakan nggak mungkin dihindari, pasti dibicarakan karena kepedulian kita terhadap DKI itu loh. Jadi mulai hari ini pun ketika dilantik sudah mulai ada pembicaraan itu tadi. Sebelum ini pun sudah ada ya. Itu proses tadi kan formalisasi bukan hanya antar partai tapi juga antar fraksi yang ada di situ di DPR tentunya. Jangan-jangan sebelum ini malah Pak Taufik sudah bicara secara informal dengan teman-teman, secara informal tentunya. Iya, sepakat tadi dengan sampaikan oleh Pak Firman mengenai kriteria dari seorang calon wakil gubernur mendampingi Pak Ahok. Ya, saya kira itu kan kriteria yang umum, kriteria yang umum ya. Tapi buat kami adalah satu aja, orang yang punya komitmen untuk mensejahterakan rakyat Jakarta secara konsisten. Itu kuncinya nanti kami di situ. Kita ujinya nanti dari situlah. Ya. Kami punya kader juga, kemudian kita juga bisa lihat dari sisi-sisi yang lain. Oke, baik, kita coba angkat telepon dulu dari pemirsa. Selamat malam. Oke, halo, selamat malam. Halo. Ya, tampaknya terputus komunikasinya. Baik, tadi apakah tidak berminat untuk menyampaikan nama-nama tersebut ke publik, Pak Taufik? Mengingat pasti masyarakat juga punya masukan-masukan tertentu bagi tadi apa yang seperti disampaikan oleh Pak Firman mengenai kriterianya. Justru kita diketawain publik juga ketika sekarang udah mengajukan nama, orang jabatannya belum kosong. Jabatannya belum kosong, masih dipegang Ahok deh gitu. Jadi kita akan ikuti step-step itu. Dan ini kan Dewan itu pasti sebulan nih. Tata tertib, alat kelengkapan Dewan, ngisi badan-badan gitu ya. Itu pasti sebulan. Jadi karena politik itu dinamis, sebulan inilah waktu yang bisa menentukan segalanya di kemudian. Oke, menurut Mas Gunggun apakah perlu juga uji publik begitu nama-nama yang saat ini banyak sekali nama-nama beredar, ada Pak Nahrawi Ramli, Pak Boy Sadikin, Ketua DPRD DKI yang lalu, kemudian juga ada Ibu Rika Diah Pitaloka, kemudian juga tadi ada beberapa PNS seperti Ibu Sarwahandayani juga dengan Ibu Silviana Murni. Menurut saya sebetulnya public discourse itu sudah terjadi. Dari beberapa hari ini kan beberapa nama yang kemudian pernah disebut atau di framing misalnya, itu menurut saya sih sudah mulai muncul dalam konteks perbincangan baik di informal
maupun misalnya dalam diskusi-diskusi formal, banyak forum-forum studi yang sudah mulai membicarakan ini. Dan ada seperti layaknya capres begitu ya? Iya, tapi kan mereka tidak punya tidak punya hak apapun untuk memilih. Iya, betul. Mereka hanya menyarankan mungkin ya, memberikan masukan-masukan kepada partai seperti pengusung. halnya sekarang kabinet Jokowi misalnya, kan yang punya hak prerogatif adalah Pak Jokowi. Adapun public discourse itu dalam konteks dua hal. Satu, kontrol, kemudian yang kedua, masukan. Jadi baik. Konteksnya hanya dua itu. Baik, kita tahan dulu Pak Gun-Gun, kita akan angkat telepon lagi dari pemirsa. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, silakan Bapak siapa, di mana Pak? Dari Bapak Insinyur TK Trarjo, Jakarta. Silakan Pak. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dari Insinyur TK Trarjo, dari Kebagusan, Jakarta. Ya, langsung saja Pak, komunikasinya hanya melalui telepon, jangan melalui televisi supaya tidak berulang lagi. Silakan langsung saja. Ya, baik. Ini saya sangat setuju sekali untuk ini saya sangat setuju sekali dengan pembahasan mengenai calon wakil gubernur, yaitu sebaiknya jangan berebut masalah atau merah putih atau Jokowi lah. Kita berpihak pada yang pertama, bahwa kita mensejahterakan rakyat DKI gitu. Oke, itu saja Pak. Baik, nanti kita akan tanggapi nanti setelah kita jeda pariwara. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali bersama Anda setelah break komersial berikut.